Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang Sistem Moneter Internasional. Sistem Moneter Internasional atau IMS adalah pengaturan atau kesepakatan formal antar negara atas nilai tukar masing-masing mata uang negara-negara dunia terhadap mata uang lainnya. Sistem atau ketentuan tersebut mengatur cara-cara atau metode pembayaran yang dapat diterima antar pembeli atau konsumen dan juga penjual atau produsen dalam batas negara yang berbeda. Nah, jadi sistem moneter internasional ini merupakan kesepakatan antar negara dalam mengatur cara-cara atau metode dalam pembayaran suatu perdagangan antara penjual dan pembeli di antar negara. Ya. Selanjutnya sejarah dan perkembangan sistem moneter internasional. Sejarah dan perkembangan ini ada 5. Yang pertama adalah sistem standar emas pada tahun 1876 hingga tahun 1913. Sistem standar emas internasional muncul mulai tahun 1870 di Inggris. Pemerintah Inggris menetapkan nilai pound sterling dengan emas. Perkembangan industri yang terjadi di Inggris serta perdagangan dunia yang semakin berkembang pada abad ke-19 menambah kepercayaan dunia terhadap emas. Kepercayaan ini diperkuat dengan ditemukannya tambang emas di Amerika dan Afrika Utara. Dengan kejadian-kejadian tersebut, sistem standar emas merupakan suatu sistem yang dipakai oleh banyak negara semenjak tahun 1970 hingga Perang Dunia Pertama. Standar emas berbeda dengan mata uang fiat atau fiat money. Dalam mata uang fiat, nilai mata uang ditentukan berdasarkan kepercayaan terhadap kemauan pemerintah menjaga integritas mata uang tersebut. Terus dengan proses tersebut, kurs mata uang bisa terjaga selama negara-negara di dunia memakai emas sebagai standar mata uangnya. Inflasi yang berkepanjangan tidak akan terjadi di situasi semacam itu. Dengan adanya Perang Dunia I pada tahun 1919 hingga 1923 serta depresi dunia tahun 1931 hingga 1934, negara-negara di Eropa dilandasi inflasi serta ketidakstabilan politik. Pada tahun 1931 Inggris meninggalkan standar emas dan pound sterling jatuh nilainya, diikuti oleh dolar Amerika. Selanjutnya periode Perang Dunia tahun 1914 hingga 1994. Perang Dunia I mengakhiri standar emas klasik. Periode antara kedua perang dunia secara umum ditandai oleh kekacauan perdagangan dan keuangan internasional. Terjadinya fluktuasi kurs sejak akhir perang sampai tahun 1925, kecuali di Amerika Serikat yang kembali ke standar emas pada tahun 1919. Nah, mulai tahun 1925 suatu usaha dilakukan untuk menetapkan kembali standar emas, akan tetapi runtuh pada tahun 1991 pada waktu depresi besar. Kemudian disusul dengan periode persaingan devaluasi ketika negara-negara mencoba untuk mengekspor pengangguran mereka atau kebijakan mengemis tetangga mereka. Tarif, kuota, dan pengawasan nilai tukar juga meluas dan dengan akibat volume perdagangan dunia berkurang hampir setengahnya. Nah, yang selanjutnya adalah Post-Bretton Woods. Pada tanggal 22 Juli 1944 diadakan suatu konferensi moneter internasional yang dikenal dengan The Bretton Woods Conference yang dihadiri oleh 44 negara. Konferensi tersebut bertujuan untuk menyusun rencana pembuatan sistem moneter. 2 tahun setelah konferensi tersebut didirikan IMF dan Bank Dunia untuk mengawasi sistem tersebut. Selama periode tahun 1944 hingga 1973, dolar merupakan mata uang yang sangat penting dalam lalu pembayaran internasional. Peranan dolar ini timbul setelah Perang Dunia II, disebabkan saat itu terjadi kekurangan dolar. Negara-negara Eropa yang sangat memerlukan uang atau dana untuk memulihkan keadaan ekonominya. Satu-satunya sumber adalah Amerika Serikat, sehingga dolar banyak diminta. Konsekuensinya emas menjadi tergeser oleh dolar. Selanjutnya adalah periode kurs. Periode ini dimulai dengan perjanjian Bretton Woods.
Woods. Melalui perjanjian ini, semua negara menetapkan nilai tukar mata uangnya melalui emas, tetapi tidak diharuskan memenuhi konvertibilitas mata uang mereka dalam emas. Negara anggota diminta menjaga kursnya dalam batas 1% naik atau turun dan bersedia menjaga kurs tersebut. IMF akan membantu negara anggotanya dalam rangka menjaga kurs mata uangnya. Selanjutnya adalah sistem semenjak tahun 1973. Nah, sistem semenjak tahun 1973 ini adalah sistem moneter internasional yang merupakan campuran antara kurs tetap dan kurs yang berubah-ubah. Mata uang yen, dolar Kanada, French Prancis, dan Swiss berfluktuasi tergantung dari permintaan dan penawaran. Sering juga penguasa moneter negara-negara tersebut melakukan campur tangan di pasar valuta asing untuk mengurangi fluktuasi kurs yang berlebihan. Caranya, apabila negara mengalami defisit dalam neraca pembayaran, kurs valuta asing cenderung naik. Untuk menjaga hal ini, bank sentral menjual valuta asing. Dengan demikian, apabila surplus di dalam neraca pembayaran, bank sentral membeli valuta asing di pasar untuk mengurangi penurunan kurs. Sistem kurs demikian disebut dengan managed atau dirty float sebagai lawan dari clean float, di mana bank sentral sama sekali tidak campur tangan di dalam pasar valuta asing. Nah, 5 negara Eropa yaitu Jerman Barat, Belgia, Luxembourg, Swedia, Netherlands, dan Norwegia mengadakan pengaturan secara tersendiri. Kurs tetap berlangsung di antara mereka, tetapi berubah-ubah secara bersama-sama terhadap mata uang dari negara lain. Sistem kurs semacam ini mengambang bersama-sama, menghasilkan fluktuasi yang menyerupai ular yang kemudian disebut dengan snake line. Negara-negara Eropa dan Jepang telah melepas ikatan mata uangnya dengan dolar Amerika Serikat. Dengan demikian telah merupakan mata uang yang mengambang. Namun demikian, dolar masih tetap memegang peran penting dalam lalu lintas pembayaran internasional, pembayaran luar negeri, kebijakan campur tangan dalam valuta asing bank sentral, serta catatan statistik Dana Moneter Internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa masih menggunakan dasar mata uang dolar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.